Senang sekali ya bisa ketemu lagi sama Anda di sini. Hari ini nih kita mau gali sesuatu yang kelihatannya sepele banget malah, hampir gak kelihatan, tapi ternyata punya kekuatan perubahan yang dahsyat. Kita bakal ngobrolin gimana perubahan-perubahan yang kecil banget itu justru bisa bawa hasil yang wah luar biasa buat hidup Anda. Oke, jadi misi kita di pembahasan awal ini ya, ini kan bagian pertama nih dari rangkaian kita, adalah bongkar intinya dulu. Kita mulai dari sebuah kisah pribadi yang cukup dramatis yang jadi kayak fondasi pemikiran ini. Terus kita lihat juga gimana prinsip yang mirip diterapin dan sukses banget di dunia olahraga. Intinya sih kita mau telusuri akarnya dulu nih. Ide soal kebiasaan atomik ini asalnya dari mana? Anda pernah gak sih ngerasa pengen berubah gitu? Tapi pas bayangin langkah gedenya, aduh udah jiper duluan. Nah, materi kita kali ini nawarin sudut pandang lain yang menurut saya seger banget. Yuk, kita bedah bareng ya. Tapi sebelum jauh, kita samain persepsi dulu kali ya soal istilah atomik ini. Jadi atomik di sini tuh punya dua makna. Pertama, ya jelas sesuatu yang kecil banget, dasar, bagian dari sistem gede. Kedua, ini juga nunjuk ke sumber energi atau kekuatan yang wow, dahsyat gitu. Kalau kebiasaan atau habit ya, rutinitas, tindakan otomatis lah ya. Nah, ini landasan kita nih. Iya, betul. Yang langsung bikin saya tertarik tuh gimana materi ini bukan bukanya ndak pakai teori injelimet gitu ya, tapi langsung jeleb pengalaman hidup yang intens banget. Kayak mau bilang, ini tuh bukan konsep di awang-awang, tapi lahir dari perjuangan beneran. Fokusnya kerasa banget ke proses perbaikan ya, pelan-pelan, nggak instan. Benar sekali. Dan kisah pembukanya ini, wah kuat banget sih. Dimulai pas hari terakhir tahun kedua SMA si penulis cerita ini. Ada kecelakaan aneh pas latihan baseball. Tongkat pemukul lepas dari temennya, melayang, terus kena mukanya dia. Telak banget. Dia bahkan nggak inget momen kena pukulnya itu gimana. Waduh, Iya, cederanya serius banget, hidungnya patah parah, tengkoraknya retak di beberapa tempat, tulang rongga matanya juga retak. Yang paling bikin ngeri itu otaknya bengkak cepet banget. astaga. Bisa kebayangkan kacaunya gimana? Dia sempat bingung ditanya tahun berapa, presiden siapa, nggak ingat, terus pingsan. Itu kondisi yang Anda ceritain barusan, wah mengerikan ya. Sampai harus diterbangin pakai heli, terus dibikin koma buatan gitu. Pengalaman nyaris mati kayak gitu pasti ninggalin bekas yang dalam banget ya. Pasti, ini bukan cuma cedera fisik biasa soalnya. Dia kan berbulan-bulan terapi, sempet juga penglihatannya jadi ganda. Nah, menurut Anda nih, pengalaman kayak gitu yang bisa dibilang ngerebut banyak hal ya, mungkin termasuk mimpi dia di baseball waktu itu, gimana sih itu bisa ngebentuk cara pandang orang soal kemajuan? Itu. Pertanyaan penting banget. Cedera separah itu ya, seperti yang digambarin di sumber ini, seringkali jadi kayak riset total gitu loh. Semua rencana, asumsi soal masa depan, itu kayak hancur aja seketika. Nah, ini maksa orang buat balik lagi ke titik nol. Dalam kondisi kayak gitu, kan nggak mungkin mikir lompatan gede. Kemampuan terbatas banget. Satu-satunya jalan, ya fokus ke langkah-langkah paling kecil yang bisa dilakuin. Napas, gerak dikit, terus mungkin jalan, gitu kan. Jadi pelajaran penting dari pengalaman traumatis ini, seperti yang ditekankan di materi ini ya, adalah gimana keterbatasan yang ekstrim, itu justru maksa kita buat menghargai dan fokus sama kemajuan sekecil apapun. Proses pemulihan yang lama, terapi berbulan-bulan, balik ke lapangan tapi ya performanya anjlok, itu secara nggak langsung nanemin pemahaman soal sabar dan pentingnya konsisten di tindakan kecil. Gitu. Oh, jadi justru karena keterpaksaan kondisi fisik itu malah lahir filosofi baru ya. Menarik. Bisa dibilang gitu, iya. Titik baliknya yang lebih jelas sih seperti yang ada di catatan Anda, itu pas dia kuliah di Denison University. Beberapa tahun kemudian, dia ngerasa kayak hidupnya nggak ke arah gitu. Susah adaptasi. Nah, di situ dia sadar nggak bisa lagi ngandelin bakat doang atau nunggu keajaiban. Dia mulai secara sadar terapin fokus ke kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dia kontrol. Hal-hal simple kayak beresin kamar, benerin cara belajar, tidur lebih teratur gitu ya? Tepat. Mungkin buat orang lain itu remeh ya. Tapi buat dia waktu itu ngelakuin hal kecil itu secara konsisten, itu ngasih balik rasa kendali atas hidupnya yang sempat hilang. Keberhasilan-keberhasilan kecil itu mulai bangun lagi pedenya dia, sedikit demi sedikit. Nah, inilah bisa dibilang cikal bakal konsep inti yang kita bahas hari ini. Ada kekuatan dahsyat di balik kebiasaan atomik. Oke, dari kisah personal yang wah nyentuh banget ini, kita geser dikit ya ke contoh lain. Skalanya lebih gede, tapi prinsipnya mirip banget. Ini dari dunia olahraga pro,
tim sepeda Inggris, British Cycling. Contohnya ini bener-bener luar biasa sih. Coba bayangin deh. Sebelum tahun 2003, tim ini prestasinya ya ampun menyedihkan lah pokoknya. Hampir 100 tahun loh, cuma dapat satu emas Olimpiade. Di Tour de France nggak ada pembalap Inggris yang pernah menang lebih dari seabad. Saking jeleknya reputasi mereka, ada cerita pabrikan sepeda top aja nggak mau jual ke mereka. Takut ngerusak citra katanya. Waduh, suram banget ya kedengarannya. Kayak udah nggak ada harapan gitu. Betul. Terus tahun 2003 datang direktur performa baru namanya Dave Brailsford. Nah dia ini bawa filosofi yang waktu itu mungkin aneh kedengarannya. Agregasi perolehan kecil atau aggregation of marginal gains. Agregasi perolehan kecil. Nggak kedengeran heroik ya. Maksudnya gimana tuh idenya? Idenya sebenarnya simpel tapi radikal. Gini intinya, kalau Anda bisa memecah semua aspek dalam bersepeda jadi bagian-bagian terkecil, terus Anda coba perbaiki tiap bagian itu, walau cuma 1%, nah, efek gabungan dari semua perbaikan kecil itu bakal ngasih peningkatan performa yang signifikan. Dan si Brailsford ini terapin idenya. Wah, ekstrim banget. Contoh-contohnya ini nih yang bikin wow, segitunya ya. Mereka nggak cuma mikirin sepedanya, ya jelas sadel didesain ulang biar lebih nyaman. Tapi mereka juga ngelakuin hal kayak ngolesin alkohol ke ban biar gripnya lebih bagus, bahkan sampai nguji macam-macam kain di terowongan angin buat dapetin baju balap paling aerodinamis. Oke, itu udah detail sih. Tapi kayaknya masih di area teknis sepeda sama perlengkapan ya. Nah, ini dia serunya. Mereka jauh lebih dari itu. Mereka mikirin sampai hal kayak ngajarin pembalap cara cuci tangan paling bener biar nggak gampang kena flu, nyari tahu bantal sama kasur mana yang paling pas buat tiap pembalap biar tidurnya berkualitas maksimal. Salah satu contoh favorit saya yang ada di catatan Anda, mereka ngecat bagian dalam truk tim jadi putih bersih. Hah? Ngecat truk jadi putih? Apa coba hubungannya sama performa sepeda? Tujuannya simpel tapi cerdas banget. Biar debu sekecil apapun lebih gampang kelihatan. Jadi mereka bisa mastiin sepeda tuh selalu super bersih, terawat, kerjanya optimal. Ini nunjukin banget kan sejauh apa mereka mikirin tiap detil kecil yang mungkin ngaruh ke hasil akhir. Luar biasa sih. Ini bener-bener bukan nyari satu inovasi gede gitu ya, tapi nyisir tiap sudut buat perbaikan, sekecil apapun itu. Yang menarik kan, kenapa pendekatan ini bisa sesukses itu? Ngubah tim yang tadinya biasa aja jadi dominan banget. Kuncinya, yaitu tadi, di efek akumulasi. Perbaikan 1% di sadel doang mungkin nggak langsung bikin juara. Perbaikan 1% cara cuci tangan juga nggak langsung kerasa di lintasan kan? Tapi pas Anda gabungin puluhan atau mungkin ratusan perbaikan 1% kayak gini, sadel lebih enak, tidur lebih nyenyak, risiko sakit lebih kecil, sepeda lebih kelincong, ban lebih gigit, baju lebih licin kena angin. Nah, efek gabungannya jadi wow. Jadi kayak bola salju gitu ya, makin banyak perbaikan kecil ditambahin, makin gede dampaknya secara total. Persis. Ini nyambung banget sama konsep atomik tadi. Tiap perbaikan 1% itu ibarat atom dasar. Kecil, hampir nggak kelihatan kalau sendirian. Tapi pas digabung di sistem yang rapi, atom-atom ini nyiptain ledakan hasil. Ingat kan definisi kedua atomik, sumber energi dahsyat? Pendekatan Brailsford ini contoh nyata gimana kumpulan hal kecil bisa jadi kekuatan gede. Ini juga nunjukin pentingnya konsistensi sama mikir sistemik ya. Mereka nggak berhenti pas nemu beberapa perbaikan aja. Mereka terus-terusan nyari area baru buat ditingkatin, sekecil apapun itu. Mereka ngebangun sistem keunggulan yang fokusnya di detail, bukan cari jalan pintas. Dan hasilnya, kayak yang ada di sumber Anda, cuma 5 tahun, British Cycling dominasi Olimpiade Beijing 2008 dapat 60% medali emas sepeda. 4 tahun lagi di London, mereka mecahin banyak rekor dunia sama Olimpiade, terus juara Tour de France berkali-kali. Transformasi yang gila banget sih, dari tim remeh jadi raksasa. Bener-bener studi kasus yang kuat ya soal kekuatan detail dan konsisten ini. Nah, dengar kisah pemulihan cedera tadi sama contoh tim sepeda ini, jadi kepikiran nih. Buat Anda yang lagi dengerin, ada nggak sih area di hidup Anda sekarang ini yang kayaknya bisa nih dapat manfaat dari pendekatan 1% ini? Mungkin rutinitas harian, kebiasaan kerja, atau interaksi kecil yang selama ini Anda anggap, ya udah gitu aja. Pertanyaan bagus banget. Seringkali kita fokusnya ke tujuan gede yang rasanya jauh, mungkin agak nakutin juga ya. Pengen lebih sehat, pengen lebih sukses, pengen hubungan lebih baik. Tujuan itu penting, jelas sebagai arah.
Tapi yang ditekankan di sini tuh geser sedikit fokus kita. Geser fokus dari apa ke apa maksudnya? Dari cuma mikirin hasil akhir yang gede itu jadi lebih fokus ke proses perbaikan harian yang bisa kita kontrol. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa tujuan gede saya, tapi juga apa satu perbaikan kecil banget, tindakan 1% yang bisa saya lakuin hari ini buat gerak ke arah sana. Mungkin bukan langsung lari 10 kilo ya, tapi cukup pakai sepatu lari, terus jalan kaki 5 menit. Mungkin bukan langsung beresin proyek gede, tapi cukup buka filenya, terus tulis satu paragraf aja. Oh, jadi intinya bangun momentum lewat kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten gitu ya? Tepat sekali. Ini soal gimana kita bisa jatuh cinta sama proses perbaikannya itu sendiri. Sekecil apapun langkahnya tiap hari. Karena ya, kumpulan langkah-langkah kecil inilah yang ujung-ujungnya bawa kita ke hasil yang signifikan. Oke. Coba kita rangkum dikit ya, apa yang udah kita gali sejauh ini di bagian pertama pembahasan kita. Kita lihat gimana pengalaman pribadi yang sulit, bahkan traumatis, bisa secara nggak sengaja nanamin pelajaran penting soal bangun lagi dari dasar, pelan-pelan. Terus kita lihat juga contoh nyata gimana tim bisa juara dunia dengan nerapin filosofi perbaikan 1% secara sistematis di banyak banget area, bahkan yang kelihatannya nggak nyambung. Kekuatan tersembunyi itu seringnya ada di tindakan kecil yang konsisten. Kayaknya sih kunci hasil luar biasa itu bukan di satu gebrakan gede, tapi di kumpulan banyak kebiasaan kecil yang dijalanin rutin. Nah, ini baru awal banget ya dari penelusuran kita soal gimana bangun kebiasaan baik dan ngilangin yang buruk. Masih panjang nih perjalanannya. Betul. Dan sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya mau kasih satu pemikiran nih buat Anda renungkan, yang juga jadi inti kerangka kerja perubahan perilaku di materi ini. Ada model yang disebut punya 4 langkah. Cue, pemicu, craving, keinginan, response, tindakan, sama reward, ganjaran. Ini dianggap kayak tulang punggungnya tiap kebiasaan kita, baik atau buruk. Nah, sebelum kita mungkin kupas ini lebih dalam di kesempatan berikutnya, coba deh Anda luangkan waktu sejenak buat mikir. Di rutinitas harian Anda, ada nggak satu cue atau pemicu kecil yang Anda sadar sering banget ngawalin kebiasaan yang pengen Anda ubah? Atau sebaliknya, pemicu buat kebiasaan baik yang pengen Anda perkuat? Sekedar ngenalin dan sadar sama pemicu itu aja, bisa jadi itu langkah atomik pertama Anda loh. Sesuatu buat dipikirin sampai kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya, ngelanjutin penelusuran kita soal kekuatan perubahan kecil ini.